Selamat pagi, Pater, Bapak Ibu. Pada pagi ini kami akan memaparkan hasil sidang Komisi Perspektif Bisnis Internal. Dalam sidang Komisi Perspektif Bisnis Internal, kami mengagendakan 3 materi diskusi. Yang pertama, pelaporan kinerja pengurus perspektif bisnis internal tahun buku 2020. Yang kedua, rencana kerja pengurus perspektif bisnis internal tahun buku 2020. Dan yang ketiga, pola kebijakan tahun buku 2020. Berdasarkan hasil diskusi kami, yang pertama terkait tinjauan pelaporan kinerja pengurus perspektif bisnis internal tahun buku 2020, kami mendiskusikan bersama bahwa yang pertama, penghitungan rasio karyawan dan anggota yang didasarkan pada excess IQ berada pada kategori sangat buruk karena jumlah atau angka yang tertera tidak bisa diprediksikan, maka kedepannya nanti pengurus diharapkan akan menggunakan strategi lain yang lebih efektif, bukan sekadar pada jumlah atau kuantitas, tetapi didasarkan pada perbandingan kemampuan karyawan dengan jumlah anggota. Yang kedua, program akuntansi QRP akan ditinjau ulang. Kerjasama antara Kopdit dengan pihak programmer sebelumnya bisa jadi tidak akan diteruskan jika belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pengurus dan manajemen Kopdit Kosayu. Yang ketiga, program member get member yang ditunda akan digantikan dengan program kaderisasi dengan cara memaksimalkan program Subpaku dengan mensinergikan anggota-anggota yang memiliki usaha sehingga terbentuk suatu komunitas yang nantinya akan dikoordinasi oleh anggota Kopdit yang dipersiapkan sebagai kader-kader komunitas bidang usaha. Yang keempat, implementasi program digitalisasi bagi pengurus dan manajemen dibandingkan sebelum menggunakan teknologi adalah adanya efektivitas kinerja pengurus dan manajemen yang dapat terpantau karena tersedianya data yang akurat. Dan yang terakhir, yang kelima, masukan bagi pengurus terkait masalah write-off yang semakin meningkat. Selain dengan alasan meninggal dunia, pengurus diharapkan ke depannya selalu melakukan pendataan yang lebih lengkap. Yang kedua, topik yang kedua adalah tentang rencana kerja pengurus perspektif bisnis internal tahun buku 2020 dapat diterima oleh Forum Komisi Perspektif Bisnis Internal sebagai program pengembangan perspektif bisnis internal bagi kemajuan Kopdit Kosayu ke depannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pola kebijakan tahun buku 2020 yang sudah disusun dapat diterima oleh Forum Komisi Perspektif Bisnis Internal sebagai pedoman kebijakan bagi pengurus dan manajemen dalam meningkatkan Kopdit Kosayu dalam hal pelayanan. Demikianlah pemaparan kami tentang hasil diskusi dalam sidang Komisi Bidang Perspektif Bisnis Internal. Semoga yang kami paparkan benar-benar menjadikan kemajuan bagi Kopdit tercinta. Terima kasih, sekian.